Ya, pemirsa selamat malam. Ruang Demokrasi hadir kembali bersama saya Adam Lubis, pemirsa. Dan pada malam hari ini kami mengajak Anda dan juga narasumber di sini untuk membahas terkait dengan bagaimana performa debat Cawapres pada tanggal 17 Maret 2019. Bersama kami di studio sudah ada dua orang narasumber dari masing-masing tim 0102. Selamat malam Bapak, apa kabar? Malam. Oke, ya sebelah kiri saya yaitu ada Pak Muhammad Iqbal, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Apa kabar Pak Iqbal? Alhamdulillah baik. Oke, kemudian juga ada Pak Hermawi Taslim, Wakil Direktur dari Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Apa kabar? Malam. Oke Pak Taslim. Iya, pemirsa, sebelum kita mulai saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana program-program dari Cawapres pada saat debat 17 Maret 2019 kemarin. Kami juga bertekad untuk memperbesar manfaat dan maslahat program yang telah ada sekarang ini. Karena itu kami akan mengeluarkan 3 kartu KIP kuliah, kartu sembako murah, kartu prakerja. Ini kartu yang akan kami keluarkan itu. Untuk apa kartu ini? Supaya anak-anak miskin bisa kuliah, supaya ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah, supaya mudah untuk mendapatkan kerja. Prabowo Sandi memiliki solusi di bidang pendidikan 2 yang utama. Pertama, pendidikan tuntas berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah kualitas guru, kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Kita akan tingkatkan kesejahteraan dan pastikan status guru. Kurikulum kita perbaiki agar memiliki fokus pada pembangunan karakter dan akhlakul karimah. Kita juga pastikan bahwa sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan penelusuran minat dan bakat. Kami juga memiliki konsep sekolah link and match, di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan. Di bawah Prabowo Sandi kami pastikan dalam 200 hari pertama akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan. Kita pastikan defisit ditutup dengan penghitungan melibatkan putra-putri terbaik bangsa. Tenaga kesehatan harus dibayar tepat waktu, obat harus dibayar tepat waktu, tidak boleh ada antrian panjang. Dan kami akan memulai program promotif preventif 22 menit per hari. Iya, pemirsa, berikut tadi adalah cuplikan bagaimana kedua Cawapres kita mensosialisasikan program-program unggulan mereka sendiri. Tapi dari hasil kemarin, debat Cawapres kemarin sendiri, sebenarnya bagaimana elektabilitas dari beberapa lembaga survei atau bahkan dari masing-masing pasangan calon sendiri begitu ya. Hasil survei sementara sendiri bagaimana? Saya mau tanya ke Pak Iqbal dulu. Pak Iqbal, oke, dari Jubir 02. Oke. Kalau dari elektabilitas pasangan paslon 2 sendiri begitu ya, hasil dari debat Cawapres kemarin tanggal 17 kemarin gitu. Siapa yang mendominasi Pak Iqbal? Ya, saya kira memang terlihat ya perkembangan survei dan artinya apa yang disampaikan Prabowo Sandi program-programnya itu direspon oleh masyarakat secara positif. Terbukti dari survei-surveinya terus menaik ya, walaupun perlahan tapi pasti. Dan kami yakin apalagi terakhir survei Kompas sudah jaraknya tidak terlalu jauh. Dan kalau incumbent itu di bawah 50% tentu saja ini harus diwaspadai oleh incumbent. Karena kita terus naik sementara incumbent menurun. Oke. Pak Taslim setuju nggak begitu ya? Artinya begitu ini 02 ini terus naik begitu ya, dan kemungkinan bahkan drop turun begitu ke 01. Gimana Pak Taslim? Kan lembaga survei itu banyak, yang paling terakhir yang paling aktual merilis memang Kompas. Tapi kalau kita lihat lembaga survei lain yang juga tidak kalah kredibilitas dengan Kompas, jaraknya masih jauh. Sampai hari ini kita masih unggul dan kita optimis keunggulan itu bisa dipertahankan sampai 17 April. Kemudian Iya, Pak Taslim, ini kan tadi Pak Ma'ruf mengatakan begitu ya, janji-janjinya sendiri dari program unggulannya. Lagi-lagi dalam kampanye kali ini keluar kartu-kartu ajaib begitu ya. Kartu-kartu pemungkas begitu. Gimana Pak? Ya itu kartu itu kan cuma pendekatan saja, tapi itu sebuah program. Kartu itu sebuah tools, instrumen untuk memudahkan masyarakat daripada
pakai apa media lain kan lebih rumit. Oke, tapi Pak Iqbal setuju nggak begitu kalau kartu ini lebih menarik begitu ya ketimbang program-program yang ditawarkan? Saya kira ini kan tidak Sandi. sesuai dengan era digital ya. Sekarang sudah digitalisasi, makanya Bang Sandi kita meyakinkan bahwa kita punya EKTP yang itu mahal sekali pembiayaannya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Justru sekarang dengan revolusi industri 4.0 ini adalah kesempatan sebenarnya pemerintah dengan satu kartu ini maka dengan mudah dimanfaatkan oleh semua orang. Datanya, single identity number-nya jelas, dan ini memang harusnya digitalisasi. Oke, Pak Taslim mau ngeluarin kartu nih. Oke, gimana Pak Taslim? Anu ya, apa yang dikatakan Pak Ma'ruf itu benar. Kualitas, kalau ini mau diandalkan, maaf ya, IKTP ini mau diandalkan, ini contoh saya punya, mengapa saya buat plastik sendiri, semua keluarga kami seperti ini. Oh gitu. Apa yang mau diandalkan dari KTP seperti ini? Apa kartu yang seperti ini, kalau ini kita jadikan alat untuk pelayanan masyarakat, ini bisa rame. Artinya Pak Taslim nggak realistis artinya begitu melihat kondisi yang loh. sekarang. Pertama, penggunaan IKTP ini masih sangat terbatas. Yang kedua, kualitas IKTP yang dimaksud oleh paslon tadi itu sangat tidak memadai. Jadi kartu-kartu ini kan juga bagian dari digitalisasi. Proses kita belajar. Jangan lupa bahwa sebagian besar masyarakat kita masih di desa. Mereka masih lebih familiar dengan kartu-kartu. Tapi kita akan terus berjalan. Kalau kita lihat pemerintahan sekarang juga e-government segala macam terus. Tapi ini kan ada tahapnya. Ini nggak bisa dipungkiri. Ini KTP saya ini sengaja saya balut begini. Kalau nggak dia lepas. Oke, Pak Iqbal gimana? Ya memang terbukti bahwa harusnya Pak Jokowi juga membenahi itu dulu. Itu bukan soal fisiknya Bang, tapi itu soal identitas nomor yang semua orang itu terdata. Fisik ini kan berimplikasi kepada Pak Iqbal program. gimana ngelihat tadi kalau KTP periode ini begitu hasilnya seperti itu begitu? Ya makanya yang terpenting adalah data, nama jelas gitu loh. Dan itu ada chipnya sebenarnya. Walaupun itu tersobek di depan, tapi chipnya tetap ada. Tidak. Kalau tersobek seperti ini, itu pasti ada gangguan di dalam. Saya 6 tahun jadi ketua asosiasi pengusaha komputer. Beberapa orang sendiri mengatakan, kalau sudah terlepas seperti ini, bagaimana mengidentifikasinya kalau ininya sudah hilang? Pokoknya gini aja. Proses digitalisasi kita terus berjalan, tetapi apa yang ditawarkan oleh paslon kami dalam bentuk kartu-kartu itu bagian dari proses menuju digitalisasi secara paripurna. Sekarang kan kita masih bertahap. Ya, makanya kami juga mengatakan bahwa kita sudah mengeluarkan biaya yang mahal untuk EKTP ini. Bayangkan kalau mengadakan 3 kartu lagi, berapa uang rakyat yang habis hanya untuk kartu-kartu. Faktanya Pak Jokowi membagi KIS untuk JKN dan lainnya, tapi faktanya pelayan di rumah sakit tidak tersedia dengan baik. Jangan sampai nanti orang dikasih kartu, tapi ketika aplikasi nggak bisa dipakai. Gitu. Oh gitu? Iya. Pak Taslim benar nggak gitu? Pelayanan, kartu dan pelayanan itu kan 2 hal yang berbeda. Ya kan? Antrian-antrian di rumah sakit itu bukan karena kartu itu, tapi karena faktor-faktor lain, obat dan seterusnya. Itu yang terus kita tata, itu yang terus kita perbaiki. Kalau kita baca dalam program Nawacita 2 itu nampak sekali kok. Perbaikan-perbaikan ini signifikan dan terukur ke depan. Oke. Tapi gimana Pak Iqbal melihat begitu? Ini kartu ini nanti program kartu sendiri ini bisa menjadi program andalan nggak dari Pak Jokowi Ma'ruf? Ya, saya kira rakyat juga bisa menilai lah. Orang kalau berobat, kalau nunggu kartu, berapa banyak orang yang terkendala gara-gara kehilangan kartu gitu. Jangankan kartu itu nanti, bagaimana kalau hilang? Yang EKTP aja kalau hilang itu panjang urusannya. Sama saja, kalau IKTP hilang lebih gawat lagi. Tapi kalau dengan chip yang ada di EKTP itu mempermudah orang. Tidak cukup membawa fisiknya, tapi dengan tahu nomornya semua bisa diidentifikasi. Pak Taslim, Pak Iqbal akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak saja jangan kemana-mana, Ruang Demokrasi akan kembali. Tetap bersama kami.